Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan ke kalian dengan cara lain yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website responsif, yaitu CSS Grid. Di mana melalui cara ini kita bisa membuat layout dua dimensi yang lebih advance dari Flexbox. Nah, CSS Grid sendiri adalah sistem layout dua dimensi yang memungkinkan kita untuk membuat tata letak yang kompleks dengan mudah. Di mana dengan CSS Grid kita tuh dapat mengatur elemen pada website kita atau tampilan website kita tuh dalam bentuk baris dan kolom layaknya seperti table. Di mana mungkin selanjutnya kalian akan bertanya-tanya nih, perbedaannya antara Flexbox dengan Grid itu apa? Apakah untuk sekarang kita tuh sebaiknya menggunakan Grid saja dan bukan menggunakan Flexbox ya, karena kan dia dua dimensi seperti ini dan tidak satu dimensi seperti Flexbox yang hanya mengarahkan elemen-elemen tersebut ke satu aksis tertentu atau satu arah tertentu. Misal seperti contohnya di sini, dia itu mengarahkan elemen-elemennya ke arah horizontal ya. Berbeda dengan Grid, di mana kita dapat meletakkan secara bentuk baris dan kolom seperti ini. Jadi yang pastinya karena dia itu bentuknya seperti baris dan kolom, dia itu pastinya menggunakan dua arah ya, vertikal dan horizontal. Nah, secara umum Flexbox itu bagus apabila kita hanya ingin memberikan tata letak atau posisi dari elemen-elemen kita tuh secara searah saja seperti ini ya. Namun anggap apabila sewaktu-waktu kita itu ingin membuat sebuah tampilan dalam bentuk table pada website kita, pastinya kita ingin membutuhkan yang namanya grid. Namun sebenarnya dalam penerapan aplikasi website dunia nyata, kita tuh bisa menggabungkan kedua cara ini, Flexbox dan Grid, untuk membuat tampilan yang lebih menarik dan responsif pada aplikasi kita. Misal contohnya seperti ini. Jadi apabila sewaktu-waktu kita tuh ingin mendesain tata letak elemen-elemen dalam website kita tuh dalam bentuk grid, mungkin di dalam elemen itu kita bisa juga menerapkan Flexbox seperti ini ya. Jadi sebenarnya antara kedua itu bisa kita kombinasikan untuk memberikan tampilan website yang lebih menarik lagi. Karena memang pada umumnya praktik menggabungkan Flexbox dan Grid ini tuh sering dijumpai ya pada project-project website. Dan berlaku juga untuk sebaliknya, apabila website kita tuh elemen-elemen utama atau komponen utamanya itu diletakkan secara bentuk Flexbox seperti ini, kita juga bisa menerapkan isi dari elemen tersebut sebagai grid seperti ini. Apabila misal komponen ini kita letakkan dengan suatu elemen H1 atau paragraf ini juga, namun untuk komponen ini kita ingin misal meletakkan sebuah table dalam bentuk grid dalamnya itu juga bisa ya. Misal apabila di sini saya tampilkan nih sebuah demonstrasi perbandingan antara grid dan Flexbox, kita lihat nih bahwa item-item di dalam CSS Grid ini tuh dia bentuknya seperti table ya. Jadi lebih simetris antar jarak-jarak masing-masing item, sedangkan untuk Flexbox, dia tuh jaraknya tidak terlalu terstruktur ya dan simetris seperti ini, jadi dia bebas. Dimana kalau kita misal resize window kita, nah, maka dari sini saja kita sudah melihat nih perbedaan yang mencolok antara Grid dan Flexbox. Dimana kalau kita lihat pada grid di sini dia itu pemosisiannya antar item itu secara horizontal dan vertikal, sedangkan untuk Flexbox dia tuh hanya bisa dilakukan secara searah aja ya, secara horizontal di sini. Untuk itu, mari kita langsung saja di sini mulai mendemonstrasikan bagaimana caranya kita bisa menerapkan grid layout pada aplikasi website saya di sini. Dimana di sini saya hanya memiliki sebuah kontainer yang berisikan elemen-elemen item di sini ya. Untuk itu, di dalam file styling saya di sini saya ingin mendefinisikan sebuah kelas styling untuk menargetkan kelas container di sini, di mana di dalamnya di sini kita berikan property display, lalu isinya kita berikan grid seperti ini ya. Jadi yang mana seperti pada materi Flexbox sebelumnya kita itu kan menggunakan display flex ya. Di sini sekarang kita menggunakan display grid seperti ini. Dimana untuk sekarang di sini belum ada perubahan sama sekali ya pada tampilan item-item di sini. Nah itu karena kita belum mendefinisikan layout dari baris dan kolom kita di sini. Untuk itu di bawah display grid di sini kita bisa tambahkan namanya grid template rows dan grid template column. Ya jadi kita ingin mendefinisikan dulu nih ukuran-ukuran dari baris dan kolom pada styling grid kita di sini. Misal anggap di sini saya ingin mendefinisikan 6 baris dan 6 kolom. Untuk itu kita bisa tambahkan nih unit dari ukuran kolom dan baris. Maka untuk itu di sini pada konfigurasi baris saya tambahkan 100 pixel ini sebanyak 5 kali. Dimana sekarang di sini totalnya jadi 6 ya. Sama halnya juga untuk kolom di sini, kita ingin berikan sebanyak 6 kolom dengan masing-masing kolom sepanjang 100 pixel. Dia itu bentuknya sudah berubah menjadi lebih kecil item-itemnya
Namun secara tidak terlihat di sini tuh sebenarnya CSS sudah menerapkan sistem baris dan kolom pada tampilan ini ya. Nah, untuk mendebug tampilan baris dan kolom tersebut layaknya sebuah table, kita tuh bisa pergi ke Chrome DevTools, ke Inspect, lalu selanjutnya pada div container di sini tuh ada tombol grid. Kita coba klik saja di sini. Nah, maka sekarang sudah tertera jelas ya tampilan untuk mendebug baris dan kolom kita di sini. Dimana apabila sekarang kita itu ingin memposisikan sebuah item pada tampilan ini, misal item 1, kita itu bisa target class item 1 di sini. Ya, karena kan saya berikan nama kelasnya itu item 1. Lalu di dalamnya saya tambahkan grid row start, grid row end, grid column start, dan grid column end. Nah, selanjutnya pada item 1 di sini misal saya ingin mengubah ukurannya yang tadinya dia hanya memakan satu baris dan kolom saja seperti ini, kita ingin ubah supaya dia itu bisa menggunakan 5 unit kolom, jadi sampai sini, dan 3 unit baris, jadi sampai sini ya. Untuk itu kita pastinya ingin set nih startnya dari baris pertama, kolom pertama, lalu row n-nya di baris ketiga, kolom n-nya di kolom kelima. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka dia akan tampil seperti ini, di mana item-item lainnya itu akan didorong ke blok-blok lainnya karena kan kita belum menspesifikasikan tata letak item-item lainnya ya. Di mana sekarang ada cara yang lebih sederhana untuk mendefinisikan semua ini, kita cukup menggunakan grid row dan grid column saja, seperti ini. Misal kita bisa set row-nya mulai dari 1 dan berakhir pada row ketiga atau baris ketiga. Lalu untuk kolomnya dia mulai dari kolom ke-1 dan berakhir di kolom kelima, ya seperti ini. Kita save. Nah, maka dia akan kurang lebih sama ya, namun dia sintaksnya akan lebih mudah seperti ini, lebih simple. Jadi starting dan end-nya itu harus dipisah dengan simbol slash di sini. Misal di sini apabila saya ingin membuat item kedua di sini untuk memenuhi keempat blok ini, kita bisa copy item 1 ini, kita paste, kita ubah ke item 2, grid row-nya 1 3, lalu kolomnya dia mulai dari unit 5 dan berakhir di unit 7. Dimana sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi untuk memberikan ukuran posisinya di sini. Ketimbang kita menggunakannya seperti ini, kita tuh bisa memanggil span. Misal saya set span 2, untuk kolomnya juga saya set span 2. Nah, maka dia akan tetap muncul sama seperti ini. Jadi, sederhananya tuh kita seperti memerintahkan item 2 ini untuk menggunakan 2 baris dan 2 kolom seperti ini ya. Menggunakan span. Dimana selanjutnya di sini saya akan menunjukkan cara yang lebih sederhana lagi untuk mendefinisikan posisi item di sini. Misal kalau kita targetkan item 3, kita tuh di sini bisa menggunakan yang namanya grid area. Di mana dia tuh menerima 4 value, jadi row start, call start, row end, dan call end yang terakhir ya. Jadi yang value pertama di sini kita definisikan row start, jadi di mana baris mulainya dari item 3 di sini. Untuk row start mungkin kita berikan 3. Lalu call start kita mulai dari kolom pertama. Row end di sini kita berikan -1 karena saya ingin meletakkannya tuh di paling bawah di sini. Jadi dia posisinya bakal sampai paling bawah. Kalau kita lihat di sini kan -1 di bawah sini. Untuk baris dan kolomnya, maka untuk call end-nya juga kita berikan -1. Di mana pada masing-masing value yang di sini kita berikan pembatas slash juga seperti ini. Lalu kita save. Nah, di mana kalau kita hilangkan dulu di sini item keempat, maka semua baris dan kolom dari grid ini tuh sudah saya isi semua ya. Dimana sederhananya melalui satu properti ini dia tuh bisa melakukan pekerjaan dari 4 properti sekaligus ya. Makanya nih yang umumnya saya gunakan itu adalah grid area. Dimana selanjutnya yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana caranya kita bisa melayer item-item di sini satu sama lain ya. Jadi misal apabila saya ingin merubah posisi dari item 2 di sini menjadi seperti ini, misal kita set grid area. Mungkin row startnya saya berikan 2, call startnya 4, row end-nya 4, dan call end-nya 6. Maka kalau kita save, nah dia itu akan menjadi tabrakan ya dengan item 1 dan item 3. Nah, di mana hal yang kita bisa lakukan di sini supaya dia itu tampilnya lebih depan dari item-item 1 dan 3 ini, kita tuh bisa menggunakan z-index. Kita berikan 1. Kalau kita save, nah maka dia akan tampil paling depan ya. Jadi semisal apabila kita ingin membuat tampilan yang memiliki semacam layering, kita bisa menggunakan z-index di sini. Kita set misal ke -1 ataupun 1 sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, misal kalau -1 dia malah sekarang paling belakang ya. Kita kembalikan lagi saja ke 1 di sini.
Misal sekarang di sini karena masih ada bagian yang kosong di sini, saya penuhkan saja menggunakan item 1. Jadi kolomnya yang dari 5 kita set ke 7. Nah, maka sekarang semuanya itu terisi ya. Misal sekarang saya tambahkan lagi item 4 seperti sebelumnya. Dimana sekarang kalau kita lihat di sini itu karena kita menambahkan item 4 di sini tuh dia tuh seperti memaksakan untuk membuat sebuah baris baru seperti ini ya. Jadi secara implisit grid ini menambahkan sebuah baris baru. Nah, supaya kita bisa memberikan styling terhadap baris atau kolom implisit yang secara otomatis dibuat oleh sistem grid di sini, kita bisa kembali ke kontainer di sini, kita tambahkan grid auto rows. Misal kita set ke 100 pixel. Nah, maka dia sekarang ukuran baris yang dibuat secara implisit di sini oleh grid itu menjadi 100 pixel ya. Dimana kalau misal kita ingin memaksakan baris implisit ini untuk berubah axis atau berubah arah, kita bisa gunakan grid auto flow, lalu kita set ke kolom ya. Nah, jadi dia yang tadinya awalnya tuh menambahkan baris baru, sekarang dia seperti menambahkan kolom baru seperti ini. Dimana pastinya juga kita bisa gunakan grid auto column untuk mendefinisikan ukuran dari kolom yang dibuat secara implisit tersebut. Dan masih banyak lagi teknik-teknik CSS grid yang bisa kalian lakukan ya sebenarnya. Untuk itu seperti biasa saya sarankan kalian untuk merujuk ke dokumentasi CSS grid layout di sini pada MDN untuk memahami lebih lanjut properti-properti apa saja yang bisa kita gunakan seperti di bawah sini ya. Dimana sejauh ini kita sudah mengcover dari display hingga grid area, namun masih banyak lagi yang sebenarnya bisa kita gunakan seperti untuk memberikan gap antar baris dan kolom dan fungsi-fungsi built-in untuk value-nya seperti repeat, min, max, dan lain sebagainya ya. Demikian, itulah tutorial mendasar mengenai cara menggunakan CSS Grid pada project website kita. Silahkan kalian coba-coba mandiri penerapan CSS Grid di sini ke dalam project kalian, apabila kalian tertarik. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.